Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini dan penuh berkah, kali ini kita akan membahas ringkasan kisah sejarah perang dalam Islam dalam periode yang panjang, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga berbagai dinasti dan kekhalifahan setelahnya. Namun jika kita berbicara tentang perang di zaman Nabi Muhammad SAW, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai jumlah pastinya. Sumber-sumber yang berbeda menyebutkan angka yang bervariasi. Ada 27 perang. Banyak ulama dan sejarawan seperti Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah menyatakan bahwa ada 20 peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW atau yang disebut Ghazwah. Ini tidak termasuk ekspedisi militer yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi, disebut Sariyah. 9 perang utama. Beberapa sumber juga menyebutkan 9 perang utama yang melibatkan kontak senjata langsung dan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW seperti Perang Badar, Uhud, Khandak, dan lain-lain. Perang terbesar. Ada juga daftar perang-perang terbesar dalam sejarah Islam, termasuk Perang Badar, Uhud, Khandak, Fathu Makkah, Hunain, dan Taif. Secara umum yang paling sering disebut adalah 27 Ghazwah, atau perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Perang-perang ini terjadi selama periode Madinah, sekitar 10 tahun lamanya. Setelah zaman Nabi Muhammad SAW, ada banyak sekali perang yang terjadi dalam sejarah Islam, melibatkan berbagai kekhalifahan, seperti Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan dinasti-dinasti Muslim lainnya dalam ekspansi, pertahanan, atau konflik internal. Jumlah pastinya akan sangat sulit untuk dihitung secara keseluruhan. Sejarah perang dalam Islam tidak berhenti setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Justru, itu berlanjut dalam skala yang lebih besar dan kompleks seiring dengan perkembangan kekhalifahan dan dinasti-dinasti Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, terjadi gelombang ekspansi Islam yang pesat, yang dikenal sebagai Futuhat Islamiyah, penaklukan Islam. Beberapa perang penting di periode ini meliputi Perang Riddah, serangkaian perang yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad untuk menumpas kemurtadan dan pemberontakan di kalangan suku-suku Arab, penaklukan Persia dan Romawi Timur, Bizantium. Umat Islam berhasil menaklukkan sebagian besar Kekaisaran Persia Sasanid dan wilayah-wilayah penting Kekaisaran Romawi Timur, seperti Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, dan Mesir. Pertempuran-pertempuran terkenal termasuk Perang Yarmuk melawan Bizantium dan Perang Qadisiyah melawan Persia. Setelah Khulafaur Rasyidin tampuk kekuasaan beralih ke dinasti Umayyah. Pada masa ini ekspansi Islam mencapai puncaknya hingga ke Andalusia, Spanyol, Afrika Utara, dan sebagian Asia Tengah. Terjadi pertempuran ikonik seperti pertempuran Tours di Eropa Barat. Dinasti Abbasiyah. Meskipun fokusnya lebih ke pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya, perang-perang tetap terjadi untuk mempertahankan perbatasan dan melawan pemberontakan internal. Kesultanan Utsmaniyah, salah satu kekhalifahan Islam terbesar dan terlama yang memerintah sebagian besar Timur Tengah, Eropa Tenggara, dan Afrika Utara selama berabad-abad. Mereka terlibat dalam banyak perang dengan kekuatan Eropa dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Dinasti dan kekuatan Muslim lainnya. Selain itu ada banyak dinasti dan kekaisaran Muslim lainnya di berbagai belahan dunia, seperti Kesultanan Mamluk di Mesir, Kekaisaran Mughal di India, dinasti Safawiyah di Persia, yang terlibat dalam berbagai konflik dan peperangan. Perlu diingat bahwa perang dalam konteks sejarah Islam tidak selalu berarti agresi. Seringkali perang terjadi karena pertahanan diri, melawan serangan eksternal, pembukaan jalan dakwah, menghilangkan hambatan bagi penyebaran Islam, seperti penaklukan wilayah yang menghalangi kebebasan beragama, penumpasan pemberontakan, menjaga stabilitas internal kekhalifahan, konflik internal, perang saudara antar faksi Muslim,
Seperti yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, saya akan sebutkan nama-nama ghazwah atau perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang sering disebutkan, meskipun urutan dan detailnya bisa sedikit berbeda di berbagai sumber. Ini adalah 27 ghazwah yang paling sering dirujuk. Perang Al-Abwa Waddan. Perang pertama Nabi Muhammad SAW melawan suku Banu Damrah. Perang Buwath. Nabi menyerang kafilah dagang Quraisy. Perang Safwan Badr Al-Ula. Nabi mengejar Kurs bin Jabir Al-Fihri yang merampok ternak kaum muslimin. Perang Hamra Al-Asad. Nabi mengejar pasukan Quraisy setelah perang Uhud. Perang Bani Nadir. Pengepungan dan pengusiran Bani Nadir dari Madinah. Perang Zat Ar-Riqah. Melawan suku-suku dari Najd. Perang Badar Al-Maw'id. Badar kedua. Nabi dan pasukan kembali ke Badar sesuai janji dengan Abu Sufyan, namun tidak terjadi pertempuran. Perang Dumatul Jandal. Nabi menyerang Dumatul Jandal yang sering merampok. Perang Al-Khandaq Ahzab. Pengepungan Madinah oleh koalisi suku-suku Arab dan Yahudi Muslimin bertahan dengan parit. Perang Bani Quraizah. Pengepungan dan penjatuhan hukuman terhadap Bani Quraizah setelah Perang Khandaq. Perang Bani Lahyan. Nabi mengejar Bani Lahyan yang membunuh para da'i Muslim. Perang Zulqarad Al-Ghabah. Melawan suku Ghathafan yang merampok ternak Nabi. Perang Al-Hudaybiyah. Bukan perang militer, melainkan perjanjian damai antara Muslimin dan Quraisy yang sangat penting. Perang Khaybar. Penaklukan benteng-benteng Yahudi di Khaybar. Perang Wadi Al-Qura. Penaklukan Wadi Al-Qura. Perang Zat Ar-Riqah kedua. Atau kadang disebut terpisah dari yang pertama, melawan suku-suku lain. Perang Fathu Makkah. Penaklukan Mekah. Nabi memasuki Mekah secara damai dan menaklukkannya. Perang Hunain. Perang besar setelah Fathu Makkah melawan suku Hawazin dan Thaqif. Perang At-Taif. Pengepungan kota Taif setelah Perang Hunain. Perang Tabuk. Ekspedisi besar ke Tabuk untuk menghadapi rumor invasi Romawi tidak terjadi pertempuran. Penting untuk diingat bahwa di samping ghazwah atau perang, ada juga sariyah, yaitu ekspedisi militer yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jumlah sariyah jauh lebih banyak daripada ghazwah atau perang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sejarah Islam dipenuhi dengan berbagai perang besar lainnya, di bawah kepemimpinan para khalifah dan dinasti-dinasti berikutnya, seperti Perang Ridha. Perang melawan suku-suku yang murtad atau menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi. Penaklukan Syam, Mesir, Persia, dan Afrika Utara. Serangkaian perang yang meluaskan wilayah kekuasaan Islam. Perang Jamal, Unta. Konflik internal Muslimin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Aisyah. Perang Siffin. Konflik internal antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Pertempuran Karbala. Tragedi wafatnya cucu Nabi Husain bin Ali. Perang Tours, Poitiers. Pertempuran di Eropa yang menghentikan ekspansi Muslim ke Eropa Barat. Perang Salib. Serangkaian perang antara kekristenan Eropa dan Muslimin di Timur Tengah. Berbagai perang antara kekhalifahan Utsmaniyah dengan kekuatan Eropa. Demikian informasi yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan jadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Dan nantikan konten informatif lainnya di video-video berikutnya. Dan jangan lupa selalu dukung terus channel YouTube Cahaya Makna Islam, agar kami selalu memberi informasi kebaikan untuk sahabat Muslim. Dan kami selalu mendoakan untuk sahabat Muslim agar selalu sehat, selamat dunia, akhirat, dan sukses selalu. Dan mohon maaf bila ada salah ucapan dan kata-kata yang salah, karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.